so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses. Menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berinteraksi dan saling berkaitan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh 2 orang pelaku, yaitu guru dan murid. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku murid adalah belajar. Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut tidak terlepas dari bahan pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik. Sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada 2 kegiatan pokok, yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar, dan bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Oleh karena itu, makna pembelajaran merupakan tindakan eksternal dari belajar, sedangkan belajar adalah tindakan internal dari pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan kerangka yang terkonsep dan prosedur yang sistematis dalam mengelompokkan pengalaman belajar agar tercapai tujuan dari suatu pembelajaran tertentu. Dan memiliki 6 macam-macam, yaitu yang pertama adalah model pembelajaran langsung, yaitu di mana guru mentransformasikan informasi kepada peserta didik secara langsung. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, di mana guru akan menyuruh siswa untuk mencari problematika atau permasalahan. Dengan begitu, siswa akan mencari informasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Model pembelajaran yang ketiga adalah tentang model pembelajaran kontekstual, di mana model ini bertujuan membantu siswa untuk memahami materi ajar dan mengaitkannya dengan konteks sehari-hari siswa tersebut. Model keempat adalah model pembelajaran kooperatif, di mana guru memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai di suatu kelompok yang kecil. Setelah itu, hasil belajar tersebut akan dipresentasikan ke kelompok lainnya. Model pembelajaran yang kelima adalah model pembelajaran discovery atau inquiry, yaitu model pembelajaran dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Model yang keenam adalah model pembelajaran project, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Macam strategi di sini ada 8. Yang pertama, pembelajaran langsung. Contohnya, ceramah, latihan, pembelajaran eksplisit, demonstrasi, dan sebagainya. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung. Contohnya, diskusi reflektif, pembentukan konsep, perolehan konsep, problem solving, inquiry terbimbing, dan sebagainya. Yang ketiga, pembelajaran interaktif. Contohnya, debat, latihan sejawat, diskusi, belajar kooperatif berkelompok, tutorial kelompok, diskusi panel, dan sebagainya. Yang keempat, pembelajaran eksperiensial. Contohnya, eksperimen, simulasi, bermain peran, pengamatan lapangan, survei, permainan, sinektik, dan sebagainya. Yang kelima, pembelajaran mandiri. Contohnya, proyek penelitian, modul belajar, pembelajaran berbantuan komputer, kontrak belajar, dan sebagainya. Yang keenam, pembelajaran tuntas. Contohnya, guru memberikan bantuan belajar berupa remedi kepada siswa yang belum menguasai materi secara tuntas. Yang ketujuh, pembelajaran partisipatif.
contohnya diskusi kelompok. Dan yang terakhir, pembelajaran ekspositori, contohnya guru menjelaskan dan peserta didik mendengarkan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan pendidik dalam membantu proses pembelajaran siswa di dalam kelas, sehingga proses belajar menjadi efektif dan efisien. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ialah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode mengajar dengan menggunakan peragaan. Metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan sebagai jalan untuk memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan beberapa jawaban alternatif yang dapat mendekati kebenaran dalam proses pembelajaran. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu metode di mana murid melakukan pekerjaan akademis dalam mata pelajaran tertentu dengan menggunakan media laboratorium. Yang kelima, metode simulasi. Metode pembelajaran yang sengaja dirancang untuk bertindak atau mencoba suatu kondisi yang sebenarnya akan terjadi atau dilakukan. Yang keenam itu metode karya wisata. Suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak didik keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Yang ketujuh, metode kerja kelompok. Metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam berbagai kelompok, baik sekelompok kecil maupun sekelompok besar. Yang kedelapan, metode latihan. Metode latihan adalah metode dalam menyampaikan pelajaran dengan melaksanakan latihan secara terus sampai anak didik memiliki ketangkasan yang diharapkan. Metode tugas dan resitasi. Metode tugas dan resitasi ini tidak sama dengan pekerjaan rumah tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu ataupun kelompok. Metode percobaan. Metode percobaan adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Bring it